Update dong, kesibukan lagi ngapain aja nih sekarang nih? Kesibukan sekarang gua lagi siap-siap untuk merilis band gue yang kedua, band gue yang dua yang Kausa yang metal. Itu lagi ngerilis single judulnya Sijin, akan rilis bulan Januari. Durasinya 8 menit 3 detik karena sesuai surat Al-Mutaffifin. Waduh. Sijin diambil adalah sebuah kitab yang mencatat sebuah perbuatan buruk manusia. Di surat itu ayat ke-7 dan 8 dan itu surat ke-83 di Al-Quran kalau nggak salah ya. Pada gue salah tapi gue ngambilnya dari situ. Durasinya 8 menit 30 detik. Terus si Superglad juga akan merilis single di bulan Februari, biar pink ya kan. 14 Desember kita akan rilis, 14 Februari rilis single Cinta-Cintaan. Terus gue lagi bikin konsep turnya Kausa dan Superglad. Jadi Superglad versus Kausa lagi tur. Kemarin habis Malang, Bali, besok tanggal 23 kita main di Bandung. Gitu. Terus udah catatan si Bulog masih jalan terus seminggu sekali untuk di channel YouTube. Nah, sama gue lagi banyak juga ya. Gue lagi bikin si film horor pendek versi YouTube, tapi film horor pendek versi YouTube yang akan sebenarnya produksinya udah separuh, jadi di Januari dilanjutin lagi. Mudah-mudahan cepetnya lah mau fulus. Oh ya, berarti pandemi tetap produktif ya mas? Ya, cupang juga produktif. Oh iya, mantap. Cuma walaupun sekarang Instagram kalau kita live cupang di band ya. Oke. Udah berapa lama mas cupang mas? Cupang gue dari tahun 2018 sebenarnya. Cuman mulai pas era 2019-2020 kan Cupang lagi edan-edannya tuh sempet ambil cuan sih, bikin garasi akhirnya di rumah kan gara-gara Cupang. Cuman masalahnya 2021 nih kemarin 2 bulan lalu Instagram tidak boleh lagi memperbolehkan untuk menjual hewan hidup. Jadi akhirnya kita untuk live Instagram dan segala macam bermasalah, di ban akunnya. Daripada akun gue udah banyak follower tiba-tiba ke ban, jadi akhirnya gue sekarang jualan direct aja. Yang mau ke rumah silakan, ke rumah gue ada showroom cupang di depan, mau beli silakan, dan harganya udah murah karena nggak kayak dulu nggak masuk akal, sekarang masuk akal harganya. Kalau untuk lagu barunya Ya. lebih religius gitu, apa emang karena kemarin habis tafakuran yang selama 2 Ya. tahun? Ada dari situnya sih sebenarnya si lagu Kausa yang Sijin ini, gue nulisnya udah lama, cuman kayak semua orang banyak yang curhat sama gue, kayak misalkan gini, bang bisa bangkit lagi kayak gimana dan gini. Buat gue cuman bersyukur doang. Lo nyesel sama perbuatan lo yang dulu ya kan, perbuatan lo waktu jelek-jeleknya lah. Nah, gue mencoba mengangkat sifat buruk gue dulu yang gue tulis di lagu. Terus kalau gue searching di Google, sifat buruk manusia luar tuh terus ada tiba-tiba tulisan Sijin dan Iliyin. Pas gue buka itu ternyata itu sebuah kitab yang mencatat perbuatan buruk Sijin, perbuatan baik adalah Iliyin. Gue googling lagi ternyata dari surat dan segala macam. Oh ini ya, gue pakailah untuk singlenya Kausa, dan kebetulan juga si Kausa ini suka ngangkat unsur-unsur dari religi untuk diangkat ke lagu-lagunya. Ya, banyak juga nih teman-teman yang belum tahu juga perjalanan spiritual Mas Bul nih, yang sempat menghilang dulu waktu itu. Awal mulai seperti apa sih Mas Bul? Sebenarnya gue kalau menghilang di channel YouTube udah gue sering cerita, gue punya masalah pribadi, ya udah pasti masalah finansial, masalah kehidupan, masalah keluarga dan segala macam, yang akhirnya membuat gue kayak down, yang bener-bener lu dari punya segala-galanya sampai nggak punya apa-apa. Nah, akhirnya gue sering cerita, akhirnya dengan jalan keluar 16 butir Antimo dan 1 gelas Baygon yang terjadi ya kan. Nah, akhirnya dari situ gue malah menemukan hidup yang baru, ya, boleh dibilang ya kayak tadi ikut tafakur dan segala macem, bikin gue belajar lebih baik lagi untuk menyayangi hidup. Akhirnya dari situlah gue merasa ini gue udah pernah melakukan kesalahan, jangan melakukan kedua kali lagi gitu, goblok juga maksudnya gitu. Jadi akhirnya gue nyoba sekarang untuk coba lebih baik lagi. Bukan berarti gue dalam tanda kutip hijrah ya, gue nggak berani untuk bilang wah saya sudah hijrah, nggak berani gue. Setidaknya gue udah menjadi lebih baik lagi, nggak minum alkohol lagi, udah bagus banget karena dulu tiap hari gue udah diganti baik, udah cukup udah. Terus setelah beberapa tahun perjalanan spiritual lu, efeknya yang lo rasain gitu sampai akhir hari ini? Efeknya pertama gini, gue berdoa sekarang nggak pernah bermohon, tapi lebih ke bersyukur. Kalau dulu gue berdoa, wah berilah hamba rezeki, hamba panjang umur, rezeki yang berlimpah, apalah segala, towil umur segala macam. Nah sekarang gue berdoa lebih kayak
ucapin terima kasih, bersyukur atas kesehatan, diberikan nafas, hari ini dikasih hujan, terima kasih di sepatu saya. Gue berdoa setiap mau tidur pasti jangan bahasa Indonesia karena bahasa Arab gue salah daripada nanti gue salah arti. Jadi akhirnya gue berdoa dengan bahasa Indonesia, ngucapin terima kasih, bersyukur. Efeknya gue dapet, alhamdulillah sih rezeki ada aja my friend. Kayak hari ini nih ya kan, gue udah ya maksudnya ada aja gue setiap minggu tiba-tiba yang tadinya gue kayak misalkan, aduh gue ada butuh duit lagi buat bayar ini nih, ya maksud lu nggak pinjol masih ada kan gitu-gitu. Tiba-tiba akhirnya ada job MC, ada job ini gitu. Nah itu ada aja dan gue nggak mikir capeknya gitu. Karena gue enjoy aja maksudnya. Gue nikmatin apa yang gue kerjain tuh gue nikmatin kayak misalkan MC gue aja ngegojek nikmatin dulu cuy nggak ada ini jadi gojek nikmatin tapi kan gitu. Bang Gul, ya tadi ada di titik finance bermasalah gitu Ya. kan, itu lebih apakah memang kelolanya kurang baik, memang ada problem khusus di gitu? luar gue sangat boros udah mabok gue sangat boros ya kan, terus gue tidak lupa bersyukur, lupa berterima kasih atas kehidupan gue yang mewah itu. Terus semua usaha gue dari punya bengkel motor custom, clothing, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya sampai akhirnya gue malah punya utang ke bank, sampai gue punya utang ke bank yang akhirnya minus tambah utang gitu. Jadi itu yang bikin gue drop. Nah jadi akhirnya ya itu permasalahan secara finansialnya memang akhirnya lo mau nggak mau hidup penuh dengan gelisah cuy, ya kan? Lo pernah nggak lo tiba-tiba digedor-gedor sama suku ras dari timur gitu atau segala macam, duduk, hey permisi, coba dulu ini bayar dulu ini, nah gitu-gitu. Gue ngalamin itu. Dan sampai akhirnya masalah finansial itu diselesaikan Bang Gul? Alhamdulillah sudah walaupun ya masih tertati-tati gue hidup saat ini, tapi ya itu gue bersyukur aja. Setidaknya gue kontrakan gue kamarnya udah 2 sekarang sih, kemarin masih kontrakan, walaupun kontrakan ya tapi 2 kamar. Bang Gul, berarti lebih serius untuk milih-milih circle atau gimana? Sekarang sih enggak, gue main sama siapa aja. Maksudnya gini, kalau circle dalam arti pertemanan, misalnya kayak gini, di Superglad aja, Superglad masih dalam sponsor oleh produk alkohol. Superglad masih disponsori oleh produk alkohol. Tapi buat gue tidak minum gitu. Gue tidak minum yang minum basis gua dan segala macam ya silakan aja gitu. Dan si produk ini juga kan sudah DPSRI cuy. sudah disetujui pemerintah, tinggal tergantung lu pada yang pada mau misalkan aku masih mau mabuk ya silakan. Kalau gue mah bukan yang sangat anti, wah teman gue pemabuk, gue nggak mau teman main, nggak, gue masih nongkrong di kafe, masih ini dan segala macem. Kemarin walaupun dalam occasion tertentu kayak misalnya kemarin ada yang kawinan, buka champagne, cheers, walaupun gue bilang gitu doang gitu, karena di luar gue nggak mau lagi, memang kondisi kesehatan gue juga sudah nggak bisa, angus ini gara-gara baygon, jadi liver gue fungsinya juga sudah tidak normal, jadi akhirnya mau nggak mau gue tidak minum itu, mengkonsumsi itu. Tapi ya pertemanan gue masih apa aja, masih main sama kuli-kuli panggul beras, gue masih main karena gue juga dulu panggul beras pas lagi game. Bang Gul, sorry tadi